Kalau dulu kebetulan jemaat yang baru, Riverside, dan saya sendiri ditugaskan ke situ mengundang Pendeta Sumendap. Sekarang bumi berputar, Pendeta Sumendap yang mengundang saya. Baik, pada pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama dengan jemaat di Riverside. Terima kasih kepada Tuhan sebab walaupun umur sudah lanjut, masih bisa. Tuhan masih berikan lagi kesempatan sedikit sebelum matahari terbenam. Pada pagi hari ini saya ingat kerinduan saya untuk bisa bersama-sama dengan jemaat Riverside sebab sejarah dari permulaan. Waktu saya dengar ada kelompok kecil yang sudah berkumpul di rumah keluarga Richard Pesolima, saya tertarik untuk datang. Dan ternyata perkumpulan sahabat sudah dilaksanakan di situ dengan kelompok kecil. Ada banyak tantangan waktu itu. Banyak yang tidak setuju. Banyak yang memberikan banyak sindiran-sindiran. Kepada saya pernah diketemukan orang bertemu dengan saya dari gereja di mana saya pertama-tama bergereja. Bagaimana Om Pendeta, kok tidak kelihatan di gereja kita lagi? Katanya sudah pergi di kelompok yang baru itu ya? Ya, saya kunjungi sebab di sana banyak teman-teman saya. Oh, itu seperti bayi yang lahir terpaksa. Sindiran mulai. Saya bilang apakah terpaksa atau tidak? Bayi sudah lahir. Jadi apa yang mau dibuat? Saya berterima kasih kepada Tuhan. Sebab jemaat dimulai dari kecil. Ternyata saya kagum. Kesempatan ini saya melihat berkat Tuhan bagi jemaat di Riverside. Mungkin hanya tinggal beberapa yang ada di sini yang mulai pada waktu jemaat kecil itu. Salut kepada Ketua Richard Pesolima, Ibu Dora. Mungkin ada lagi yang lain-lain. Tetapi Tuhan sudah berkati jemaat. Sesudah grup ini disahkan, ada lagi sindiran yang lebih tajam. Oh, sekarang sudah pasti ya, Pendeta Warren di Riverside. Ya, Riverside itu artinya pinggir air, banyak ular. Lagi ini cerita. Oh, pendeta cuma. Oke. Ya. Ada beberapa yang saya tidak bisa sebutkan, tapi terima kasih banyak kalau masih ada yang memulaikan jemaat ini. Saya bilang ular itu di mana-mana. Taman Eden pun ada ular. Dan ular itu akan tetap ada sekarang. Masuk di gereja di mana-mana pun juga. Tetapi Riverside banyak ular yang sudah mati. Tidak bisa masuk di gereja ini lagi. Kenapa? Sebab mereka berpatokan kepada Mazmur pasal 1. Riverside bertumbuh seperti pohon di tepi air. Merambat akar-akarnya. Daunnya tidak layu. Berbuah terus pada setiap musim. Dan apa yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Sebab Riverside sekarang mereka berpatokan kepada firman Tuhan. So the Church of Riverside is going through according to the Bible.
Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih kepada lagu pujian. So thank you for the special song. Tuhan kiranya berkati Jacqueline yang sudah bernyanyi, May God bless the singer, dan juga kepada saudara Mudeng yang memberikan cerita anak-anak. and also it's for Jay, who presented the children's story. Mari kita berdoa sebelumnya kita buka kita. Let us pray before we start. Bapa di surga, terima kasih banyak. Father in heaven, thank you so much. Terpujilah dan dimuliakan nama Tuhan, Blessed be your name, Lord, karena hari Sabat yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. because the Sabbath day that you have given to us. Bukakan pikiran dan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Prepare our hearts and minds to receive the word of God. Tolong kami berdua di sini, May you please help Supaya- both of us, apa yang kami kemukakan hanyalah kebenaran dari firman Tuhan. so that whatever we present is according to the truth. Amin. Amen. Saudara-saudara sekalian, masih tahun baru, It is still the new year, jadi setiap kali pergantian tahun so at the change of the year, ada banyak resolusi-resolusi. there are a lot of resolutions. Saya tidak tahu resolusi saudara. I don't know what your resolution is. Ada resolusi supaya berhasil dalam pendidikan, Maybe it could be a resolution to be successful in your education. itu bagus. That is okay. Ada resolusi yang supaya sukses dalam pekerjaan, There's a resolution that you may be successful in your work. bagus. That is also nice. Kalau mereka belum begitu pasti tinggal di Amerika, mereka mempunyai resolusi supaya imigrasi bisa granted. And for those who are not sure yet if they are staying in America, their resolution might be Bagus. to receive that status, and that is also nice. Ada banyak resolusi lagi. There are a lot of other resolutions. Ada yang mau jadi kaya, There's some who wants to be rich. tidak salah. It's not wrong. Bantu pekerjaan Tuhan. It's to help the work of Tetapi God. bukan ini resolusi yang paling utama. But this is not the main resolution. Sudah pikir apa resolusi yang paling utama? We have to choose or go to our main resolution. Saudara datang pagi hari ini, lihat di kaca, di cermin. Maybe this morning you look at the mirror. Apa ada yang kurang baju saya? What is missing Ada yang for kurang. myself? There's something Kasih missing. siram. Itu fisik. It could be something physical. Tetapi yang paling penting, saudara lihat di cermin rohani. But what's so important is that when you look in the mirror, you look at your spiritual. Apakah hidup kerohanian saya hari ini ada lebih baik dari hidup kerohanian di waktu lalu? Is my spiritual life today better than in the past? Sebab resolusi fisik berakhir di dunia ini. Because our physical resolution ends in this earth. Tetapi resolusi untuk menjadi setia beribadah kepada Tuhan. But the resolution to stay loyal and worshiping God, Kerohanian semakin meningkat. our spiritual lives improve. Mungkin mendapat banyak tantangan di dunia, Maybe there are a lot of challenges, tetapi hidup kekal dijanjikan bagi kita. but eternal life is promised to us. Jadi saudara-saudara sekalian, pagi hari ini mari kita bertanya, So let's bagaimana kita harus meningkatkan kerohanian kita. So this morning, let us ask ourselves, how can we improve our spiritual lives? Hanya di dalam firman Tuhan, Only in the Bible oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. and through Jesus Christ, our Savior. Kita harus lebih mengenal Yesus Kristus We have to know Jesus more dalam hidup kita masing-masing. in our private lives. Mengenal Yesus Kristus To know Jesus Christ, bukan berarti sudah sempurna, it doesn't mean that we're perfect. bukan berarti sudah lengkap. It doesn't mean that it's complete. Belum. Banyak orang mengenal Yesus Kristus There are a lot di of, dalam pikiran saja, there are a lot of people who just know Jesus through their di minds, dalam mulut saja, through their words, tetapi tidak dalam hati. but not in their hearts. Kepada bangsa Yahudi, Yesus mengatakan kepada mereka, To the Jews, Jesus Christ told kamu them, bangsa mendekati aku dengan mulut, dengan bibir, you are the nation that came to me with your words, tetapi hati kamu jauh daripada. but your hearts are far away Bagaimana from me. dengan saya dan saudara? What about me and you? Kita membaca firman Tuhan, We read the Bible, kita kenal Yesus Kristus. we know who Jesus is. Apakah hanya dengan bibir? Is it only through our words? Berdoa kepada Tuhan supaya pengenalan kita akan Yesus Kristus We have to pray so that we may able to adalah know dari Jesus hati more. kita.
and it's through our hearts. Dan begitulah dengan demikian kerohanian kita akan semakin bertambah. And that's how our spiritual life will improve. Ayat yang sudah kita baca pagi hari ini The verse that we have mengenai read, Yesus Kristus. it is about Aku Jesus. adalah Alfa dan Omega. I am the Alpha and Omega, Firman Tuhan Allah. the Word of Yang God ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. that is there and that has been there and will be Yang there. maha kuasa. He's the all-powerful. Garis bawahi yang maha kuasa. Underline the most powerful. Dia maha kuasa semesta alam sekalian. He's the most powerful in the universe. Dia berkuasa atas setiap bangsa-bangsa. He reigns over all the nations. Dari dulu sampai sekarang. From the past until now, Dia berkuasa atas hidup saya dan saudara. He reigns over our lives. Bila mana kita datang kepadanya. When we come to Him, Tidak ada kuasa lain yang dapat menguasai kita. there's no other power that can reign Kalau over dia us. maha kuasa, dia tahu semua apa yang ada dalam pikiran dan hati saya dan saudara. If He's all-powerful, then He knows what's in our hearts and our minds. Apakah kita mengasihi sesama Do we love one another, atau masih ada ganjalan dalam hati kita? or do we still have vengeance in our hearts? Saudara-saudara mengenal Yesus Kristus sebagai Jesus Alfa Christ. dan Omega. As the Alpha and Omega, Kemudian ayat yang berikut mengatakan tentang Alfa dan Omega, bagaimana keadaan dia. and the next verse is about His condition as Di the dalam Alpha ayat and Omega. berikut, ayat berikut mengatakan bahwa dia sudah ada, dia ada dan yang akan datang. The next verse is He has been there, He's there now, and He will always be there. Oke, ada satu ayat yang saya ingin baca lagi And there's another verse that I'd like to read tentang Alfa dan Omega. about the Pope, Alpha and Omega. Wahyu pasal 19, 11 sampai 16. Revelations 19, verse 11 through 16. Yesus yang setia dan benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ia memakai jubah yang dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. He is dressed in a robe dipped in blood, and His name is the Word of God. Dia akan datang menghakimi. He will come to judge. Jadi ada waktunya di mana saya dan saudara So there will come a time where you and I, mengenal Yesus dengan pikiran knowing Jesus saja, just from our tetapi minds, harus dari hati. but also through our hearts, Ini akan dapat mengubahkan kerohanian saya dan saudara setiap hari. this may change our spiritual lives Meningkatkan. and to improve it. Sebab kalau saya dan saudara tidak meningkatkan kerohanian kita, Because if you and I don't improve akan our datang spiritual hari lives, penghakiman will come that the judgment day will come oleh Alfa dan Omega. from the Alpha and the Omega. Saudara-saudara sekalian, ayat 17 ayat 14 mengatakan yang menolak dia. In Revelation 17, verse 14 talks about those who reject Akhirnya Him, mereka akan berperang melawan anak domba. and they will go to war with the Tapi anak Lamb domba of akan God. menang. But the Lamb of God will Dan prevail, mereka yang bersama-sama dengan dia and those who are with the akan Lamb menang bersama dia. will also be victorious. Kerohanian kita adalah yang paling utama Our spiritual lives is what's dari most semua important. yang kita pentingkan di dalam kehidupan kita sementara dalam dunia yang fana ini. Out of everything that we hold important in this short life, Ya kadang-kadang kita terbujuk. sometimes maybe we are Bagaimana kalau kita tidak melaksanakan kebutuhan-kebutuhan kita lebih dahulu? what happens if we don't focus on our individual needs? Tetapi Alkitab menjamin But the Bible kalau kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. says that if we trust, Ulangan The most 8:18 mengatakan dialah sumber segala sesuatu. it says that He is the source of everything, Dan segala sesuatu dia sudah sediakan bagi saya dan saudara. and everything has been provided for you and I. Bagaimana caranya? How can that be? Kita harus datang kepada janji Tuhan.
we have to come to the promise of God. Di dalam tulisan Roh Nubuat juga Tuhan berikan keyakinan kepada saya dan saudara And in the writings, God has given us a guarantee bahwa Tuhan mengatakan melalui hamba Tuhan, that God has said through His servant. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu untuk kita God has provided everything for us yang kita tidak tahu. that we have not known God yet. has provided everything for us, of which we know nothing. Jadi banyak kali saya dan saudara tidak tahu, bagaimana? So Ada sometimes, kesulitan. Jangan atasi dengan kemauan sendiri. we don't know that we cannot face situations Sebab within our own kehidupan power. umat Kristen, umat yang saleh, tidak selalu lancar seperti jalan di jalan tol. Because our lives is not Ada banyak, clear. ada banyak penggoda. There are a lot of temptations. Dan ada banyak ujian dari Tuhan. There are a lot of tests from God Menguji iman saya dan saudara. to test your faith and mine. Kadang-kadang ujian datang. Sometimes the test comes. Kamu harus berbakti pada hari Sabat, tetapi bos mengatakan, kalau berbakti hari Sabat, kamu tidak kerja, kamu diberhentikan. Your boss said that if you don't work during the Sabbath day, then you will be fired. Nah, di sini masalah kita. And then there comes a Apa yang problem. harus kita buat? What do we have to do? Tidak kerja, Do we not work? dari mana hidup kita? What happened to our lives? Tetapi kita lupa jaminan Tuhan. But we forgot about the guarantee that God has given us. Andai kata saya dan saudara tidak kerja 1 bulan, Let's say that we don't work for about a month. Tuhan tahu dan Tuhan gerakan semua anggota jemaat yang setia untuk membantu saudara. God knows and will tell the people, the believers, that they will help you. Atau siapa saja Tuhan akan gunakan. Tuhan mempunyai 1000 jalan yang saya dan saudara tidak tahu. Whoever that God uses, He may have a way out. Ini meminta kepada saya dan saudara untuk selalu datang kepada Tuhan supaya kerohanian kita lah yang kita utamakan. This invites us to come to Him if we put our spiritual lives as our main focal point. Kuasa Yesus Kristus yang kita selalu datang kepadanya dengan pengharapan, The power of Jesus Christ that we come to, itu sudah ada. Walaupun dikatakan Alfa dan Omega, permulaan dan terakhir. He has been there. Dia sudah ada sebelumnya mulai ada beginning. Yes. Kapan beginning Tuhan? He has been there. Banyak kali kita lupa kuasa Tuhan. Sometimes we forget God's power. Dia sudah ada sebelumnya dia menciptakan dunia ini. He was there before this world was even created. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 2 In John 1 verse 1 and 2, belum diceritakan tentang penciptaan. it wasn't talking about the creation. Baru menciptakan tentang eksistensinya Yesus sendiri. It talks about the existence of Jesus Himself, of God Bahwa Himself. firman Tuhan ada dari permulaan. That the Word of God has been there in the beginning. Dan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. And the Word is with Him. Dan firman itulah Allah. And the Word is Nanti Him pada Himself. ayat 3 dari Yohanes pasal 1, And in the same chapter, in verse 3, baru dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh. that everything that was created by Him. Itu sama dengan Kejadian 1 pasal 1. It's the same story in Genesis 1. Jadi saudara-saudara sekalian, kita tidak perlu khawatir So we don't have to worry bila mana kita selalu bergantung kepada Tuhan when we cling to God all the time. setiap saat. Iblis datang menggoda kita, The devil will come and tempt us. membujuk kita. He will persuade Dia us. memperlihatkan dunia ini kepada Yesus Kristus waktu dia mau mencoba Yesus. He showed everything in this world when He tried to tempt Jesus. Aku akan berikan seluruh kemuliaan dunia ini kepadamu, kata dia kepada Yesus. The devil said that he will give all the riches of this world to him. Hanya bila mana engkau sembah satu kali kepada. If only you worship me one time. Tetapi Yesus katakan tidak. But Jesus said no. Karena ada tersurat, Because it is written manusia harus menyembah Allah that the humans have to worship God dan memuliakan dia. and to glorify His name. Iblis berbisik begitu juga kepada kita banyak kali. And the devil also whispers to us, Saya akan kasih kemuliaan dunia kepada kamu. I will give everything in this world to you. Tetapi bacalah firman Tuhan.
but read the Bible. Jaminan Tuhan bagi kita. The guarantee that God has given to us. Sekarang kita menderita Right now, maybe we are suffering atas izin Tuhan. with God's. Tuhan with tahu God's kita mercy. menderita. God knows that we are suffering. Apapun penderitaan kita. Whatever our suffering may be. Tetapi satu waktu Tuhan katakan sudah cukup. But maybe at one time God said that it is Lulus enough. kamu dalam ujian. You have passed the test. Dia akan berikan lebih banyak berkat. He will give us more blessings. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan iman kita pagi hari ini? What about our faith this Jadi morning? pagi kita melihat cermin kita. Maybe in the morning we looked at the mirror. Supaya lebih kelihatan bagus secara fisik. Maybe our physical being is Tetapi taken lihatlah care of. dalam cermin rohani. But look at the spiritual mirror. Apa cermin rohani? What is that spiritual mirror? Firman Tuhan. The words of God. Gunakan waktu Use, setiap hari use your time every day untuk firman Tuhan. to read the words of Banyak God. kali kita dikejar dengan pekerjaan. Sometimes we are being chased Sehingga by firman our Tuhan work. sengaja tidak sengaja kita lupakan. And sometimes we forget about the Sudah berapa Bible. tahun saya berupaya Every minta kuasa Tuhan. year I try to ask to God, No Bible, no breakfast. Tidak ada Alkitab sebelum makan pagi. Saya baca Alkitab dulu sebelumnya makan pagi. I used to read the Bible every time before breakfast. Saya tidak akan bicara dengan siapapun pada waktu bangun pagi I will not talk to anybody when I sebelum wake up saya bicara kepada Yang Maha Kuasa. before I talk to the Almighty. Mudah-mudahan saya akan tetap bisa pertahankan hal yang Hopefully, seperti ini. hopefully I can maintain this routine. Saudara-saudara sekalian, Tuhan berkati masing-masing kita. God has blessed each and every one of us. Yesus mengatakan kalau kamu percaya dan tetap mengikuti aku, God said that if you believe and keep following me, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. God will give us strength. Sebab kita sendiri tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Because we ourselves, we don't have any strength. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, In John 15 verse 5 it says, tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. without me you can't do nothing. Kalau begitu kita ini tidak ada apa-apa. That means we are nothing. We are nothing. Kecuali dengan Yesus Kristus juru selamat kita. Unless we are with our Savior Jesus Apa yang Christ. saya dan saudara bisa banggakan? What can we be prideful about? Kekuatan, Our strength, kekuasaan, our wealth, harta. our riches. Baca Yeremia pasal 9, 23, 24. Read Jeremiah 9 verse 23 and 24. Orang yang coba membanggakan kekayaan, kekuasaan, tidak disetujui Tuhan. A person that is proudful about their riches and their power is not Kecuali worthy before God memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. unless we glorify God Sebab in our lives. kekayaan, kekuasaan, Because the treasures or the power, semuanya akan lenyap. that will disappear. Hanya firman Tuhan Only the words yang of God hidup di dalam hidup masing-masing kita, itulah yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal. that will bring us to eternal life. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, Once again, baca Alkitab perlu, we need to read the Bible, tapi jangan dulu stop di situ. but don't stop only there. Jangan bangga, oh saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Don't boast about how we have read Saya from sudah tahu Genesis to semua. Revelations. Tahu Alkitab belum cukup. Knowing the Minta Bible is kepada not Tuhan enough. apa yang saya tahu dan saya baca supaya saya mengerti. Ask to God for understanding. Kalau sudah mengerti pun belum cukup. Even understanding is not enough. Minta lagi kepada Tuhan, apa yang saya baca, saya mengerti, saya hidupkan dalam kehidupan saya. Ask to God about what we read, what we studied, that we live it. Dan ini tidak mudah. And this is not easy. Hanya dengan kuasa dan pertolongan Tuhan Only through the dan help penyerahan. of God. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau tingkatkan kerohanian kita, So if we want to improve our spiritual lives, mengikutilah jejak Yesus Kristus. you have to follow in Jesus' Sebab footsteps. dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Because in 1 Peter 2 verse 21, Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita
untuk kamu, telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikut jejaknya. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. Nah, contoh apa yang Yesus berikan? What is the example that God Banyak has given? Yesus, banyak contoh. There are a lot of examples. Kalau kita di sini sudah baca, sekarang saudara baca ayat 22 dan 23. Now we continue reading verse 22 and 23. Ada yang bawa Alkitab Is there someone who brought a Bible? supaya kita boleh berganti-ganti membaca. Ayat 22 dan 23, 1 Petrus pasal 21. 1 Peter 2 verse 22 and 23. Tolong baca. Ya. Ayat 23. Ya. Kalau ya, terima kasih. Kalau saya terjemahkan caci maki dengan fitnah, So I would translate mirip-mirip. threats is as blasphemy. Bagaimana kalau orang fitnah, saudara? What if someone Fitnah. threatens you or blasphemes? Fitnah artinya yang tidak benar tapi disebarluaskan di mana-mana mengenai diri saudara. If someone spread blasphemy about you, Apa saudara berdiam diri? you would just stay quiet. Saudara mulai bilang, oh saya juga tahu siapa dia. Maybe you would say to yourself that, oh, I also know who he is. Dia begini, begitu, lebih jahat dari saya. He is more evil than I am. Balas, Yesus tidak demikian. But Jesus is Mereka not like that. mencaci maki dia, He doesn't tetapi threaten dia him. tidak membalas. And he does not Ini salah retaliate. satu dari banyak contoh. This is one of many examples. Di Golgota, mereka tetap mengolok dia, mengancam dia. At Calvary, people are threatening him, making fun of him. Tetapi dia katakan, Tuhan ampuni mereka. But Jesus said, God, may you forgive them. Pernahkah kalau saudara dengar orang menceritakan yang tidak baik mengenai saudara, walaupun itu tidak benar, Maybe you have heard someone telling false rumors about you, dan saudara katakan, ya Tuhan ampuni dia, dengan tulus, bukan, ya Tuhan, saya harap Tuhan akan ancam dia supaya dia ada and akal. you say, God, please forgive them, instead of asking God to retaliate. Bagian berikut saudara-saudara, saya lihat saya punya jam sudah minta supaya saya berhenti. Apalagi teladan yang Yesus berikan kepada kita. What are other examples that God has Matius given pasal us? 11 Matthew 11, ayat 28-29. verse 28 and 29. Yesus katakan, marilah kepadaku. Jesus said, come to me. Ya, kalau pendeta Semendap mengundang saya dan kebetulan kami mengundang pendeta Semendap, sekarang Yesus mengundang kita. Jesus is inviting us. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Come to me, all you who are weary. Aku akan memberikan istirahat, ketenangan bagimu. And I will give you rest. Ada dua yang Yesus kemukakan di sini. There are two things that Jesus said. Belajarlah daripadaku. Study under me. Belajar daripadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Learn from me, for I am gentle and humble in heart. Iblis mengajar kita supaya sombong. The devil teaches us to boast. Baru ada sedikit simpanan di bank, kita sudah sombong. Whatever we have in the bank, we boast about it. Kesombongan cepat datang kepada kita. It comes to us very quickly. Itu ya ajaran iblis. That is what the devil Tapi has taught us. Yesus ajarkan yang lain. But Jesus has taught us Rendah otherwise, to be humble.
periksa diri kita masing-masing. We have to look at ourselves. Berdoa kepada Tuhan kalau masih ada bibit kesombongan. Pray for God if there's still seeds of Sebab boastful. bibit kesombongan yang menyebabkan banyak kali ada kekacauan di gereja. Because those seeds are what causes problems in the Yang church. satu tidak mau merendah dengan yang lain. One person doesn't want to be humble towards Nah, kalau another. kita salah, kita mengaku salah. If we are wrong, then we Tapi admit iblis that we bilang are jangan. wrong. Biar kamu salah, tutup kesalahan kamu. But the devil said that even though you are wrong, do not say that you are wrong. Sebab kamu ini orang yang luar biasa, VIP. Because you're a very important person. Tidak ada. Yesus bilang kamu ini nothing without me. Jesus said that you are nothing without me. Jadi saudara-saudara, penyerahan kepada Tuhan. So we have to surrender to Mari God. kita belajar rendah hati, lemah lembut. Let us learn to Dan be kita humble, harus minta dari Tuhan. and we have to ask from God. So kita tidak bisa dapat rendah hati dan lemah lembut kalau kita tidak minta dari Tuhan. Because we cannot receive Kecenderungan humbleness. kita hidup manusia if we don't adalah ask. untuk berbuat jahat. Sometimes, as human beings, we tend to commit evil, Mementingkan diri sendiri. to prioritize ourselves. Merasa bahwa saya punya diri lebih penting dari yang lain. That I am more important than other people. Yesus katakan jangan begitu. Jesus said that do not be like that. Pikirkanlah kepentingan orang lain seperti kepentingan kamu sendiri. Think of others' needs as Baru damai most important sejahtera as akan yours. ada di dalam hidup kita. And Pagi peace ini will- saya mau menyerahkan hidup dalam tangan Tuhan. and I will, at this time, I like to give our lives to Ibarat God, orang yang berlari, saya sudah dekat di garis finish. as if a runner is close to the finish line. Ibarat jalannya matahari, saya sudah tiba pada dekat kepada matahari terbenam. As close, like a sun that is close to Tetapi sundown. saya berdoa kepada Tuhan I like to pray to God supaya Tuhan bersama-sama selalu dengan saya. so that God will always be Sudah with me. banyak berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saya. There's a lot of blessing that Dan God has given supaya to me, tolong saya supaya saya tetap hidup bersama dengan Tuhan. so that I can abide in God. Kalau saya mempunyai resolusi yang begini, If I have a resolution like bagaimana this, dengan saudara? what about you? Kalau saudara mau seperti resolusi yang saya kemukakan, If you have the adalah same untuk resolution as peningkatan myself, kerohanian, to improve our hidup spiritual bersama lives, dengan Tuhan, to live with God, lemah lembut dan rendah hati, to be humble and jangan gentle, membalas jahat dengan jahat. do not retaliate. Boleh saya minta supaya saya berdiri I like to ask everyone dan to sudah stand. saudara berdiri bersama-sama. Pendeta Semenap bisa datang untuk doakan kita. Pastor Sumenap can pray for us. Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih dalam kerajaan sorga. Amin. Kami berdiri di hadapan hadirat-Mu setelah mendengarkan firman-Mu yang telah dibentangkan oleh hamba Tuhan Pendeta Oran. Kami semua menyadari bahwa hidup tanpa Tuhan kosong. Hidup masa depan tanpa Tuhan sia-sia. Ya. Hidup di dunia sekarang ini tanpa Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Tetapi apabila kami semua menyerahkan diri kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan nomor satu, maka kami mempunyai masa depan yang gemilang. Amin. Terima kasih untuk janji-Mu bahwa bumi ini bukan tempat tinggal kami yang abadi. Di dunia ini penuh dengan penderitaan, malapetaka, penyakit, crime, dan sebagainya. Tuhan berjanji untuk memindahkan kami ke dunia yang bebas dari semuanya itu. Di dunia di mana tidak ada masa tua, tapi semua muda dan kekal bersama dengan Tuhan. Tolonglah kami semua mengambil resolusi ini, menjadikan Tuhan yang pertama dalam hidup ini, menjalani hidup di depan ini di dalam Tuhan, dan kami akan mewarisi akan janji hidup kekal dalam kerajaan Tuhan. Amin. Hamba berdoa khusus untuk Pendeta Wauran di usianya sekarang ini ya Tuhan, ia sedang berpikir-pikir bahwa dia akan tiba di titik senjanya. Selama dia hidup bersama kami, bergaul dengan kami, melayani kami, beri kesukaan yang besar dalam hatinya.
Selama ia masih berguna di banyak jemaat yang selalu suka mengundang dia, biar dipenuhi dengan damai Tuhan, dan damai itu dia bagikan kepada semua yang mendengar, supaya semua memilih tetap setia seperti beliau sampai usia tua, tidak undur dari Tuhan. Terima kasih karena Roh-Mu akan mengajar kami bagaimana caranya hidup setia seperti pendeta Wawuran, memiliki umur panjang dengan tubuh yang sehat. Kami boleh memuliakan Tuhan selama hidup di atas bumi ini. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi pendeta Wawuran. Berkati anak-anaknya, berkati cucu-cucunya, jauh dan dekat. Biarlah mereka merasakan berkat yang besar ketika mereka melayani akan orang tua mereka yang melayani Tuhan. Terimalah kami semua sebagaimana ada. Kami doakan semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Thank you.